Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama Bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus Bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak terlihat dalam perombakan Kabinet Merah Putih. Wanda Hamidah, satu-satunya relawan perempuan Indonesia yang berlayar ke Gaza. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi sekelompok pemuda mendatangi petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Bogor sebabkan kemacetan. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang sementara dari Tangerang warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Dishub yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita, Pak. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu, Pak. Nah, sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu Pak yang penyebabnya ya. Makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia menggelar unjuk rasa. Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah perbaikan sistem bagi hasil. Anak-anak saya
Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI Jakarta pada Rabu sore. Sebelumnya, rombongan melakukan long march dari markas Garda di Cempaka Mas, Jakarta Pusat, kemudian melalui Istana Presiden dan Kementerian Perhubungan dan berakhir di DPR RI. Dalam aksi itu, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono yang berhasil menemui pimpinan DPR dan anggota Komisi 5 menyampaikan bahwa tuntutan sistem bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator telah disetujui. Biaya potongan aplikasi atau bagi hasil. Bagi hasil sudah disetujui oleh DPR RI maupun pemerintah dan negara, bahwa untuk ojek online sebesar 90%. Alhamdulillah. Dan untuk perusahaan aplikasi maksimal 10%. Dan itu akan diatur dalam peraturan Presiden. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di luar peraturan Presiden itu gugur. Sebelumnya diketahui dalam aksi demo ini ada 7 tuntutan yang digaungkan. Pertama, mendesak RUU Transportasi Online masuk ke Prolegnas 2025-2026. Kedua, menetapkan batas potongan maksimal 10% dari aplikator. Ketiga, membuat regulasi khusus mengenai tarif antar barang dan makanan. Keempat, melakukan audit investigatif terhadap potongan tambahan 5% dari aplikator. Kemudian kelima, menghapus program aceng, slot, multi-order, member berbayar, dan lainnya yang dianggap merugikan mitra pengemudi. Keenam, mendesak Presiden mencopot Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dan yang ketujuh dan juga terakhir, mendesak Kapolri mengusut tuntas kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal 28 Agustus lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, terkait unjuk rasa ojek online yang terjadi hari ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Dengan Pak Polda, ya, demonstrasi ini kan bagian dari hak demokrasi kita. Sehingga dengan demikian kami memberikan keleluasaan siapapun untuk bisa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, tetapi tentunya kami berjaga-jaga jangan sampai apa yang kemarin terjadi itu terulang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di depan gedung DPR Jakarta. Selamat malam. Anissa, seperti apa jalannya unjuk rasa tadi dan apa yang menjadi tuntutan para pengemudi ojek online? Ya, Davi dan juga pemirsa, selamat malam. Hari ini memang betul kembali terjadi demo di depan gedung DPR RI, yaitu Asosiasi dari Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Tadi tiba di depan gedung DPR RI, ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan mereka membubarkan diri sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan dari orasinya, diantaranya yakni meminta agar pemerintah segera merancang undang-undang transportasi online serta untuk bisa masuk ke Prolegnas 2025 hingga 2026, kemudian meminta agar pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem bagi hasil, yaitu potongan 10% bagi aplikator dan 90% ini hasilnya atau dari tarif yang didapatkan untuk driver. Selain itu juga ada regulasi tarif antar barang dan juga makanan, serta mendesak untuk mencopot Menteri Perhubungan dan juga mendesak Kapolri agar mengusut kasus secara tuntas yang menimpa Afan Kurniawan, yakni salah satu driver ojek online yang meninggal dunia karena dilindas oleh mobil pada kejadian demo 28 Agustus beberapa waktu lalu. Dan hingga kini memang informasi yang kami dapatkan begitu, hasil dari pertemuan perwakilan dari sejumlah ojek online yang tadinya sempat masuk ke dalam gedung DPR menemui sejumlah pimpinan, kemudian
anggota dari Komisi 5 mereka bersepakat akan memenuhi tuntutan dari para pengunjuk rasa, yaitu diantaranya perbaikan sistem bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator. Hingga malam hari ini memang sejumlah pengamanan masih terlihat begitu di area dalam gedung DPR RI. Namun untuk rekayasa arus lalu lintas di sekitaran Gatot Subroto ini terpantau sudah ramai lancar. Tidak ada pemberlakuan penutupan jalan baik itu dari arah Semanggi menuju Slipi dan juga sebaliknya, Davi. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik. Terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, keluarga Kepala Cabang Bank BUMN yang tewas menuntut polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan hukuman mati. Sebab menurut kuasa hukum para tersangka melancarkan aksinya dengan terencana dan melibatkan banyak pihak. Terlebih 2 dari 15 tersangka merupakan oknum penegak hukum. Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta memasuki babak baru setelah polisi menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini. Keluarga korban diwakili kuasa hukumnya menuntut agar polisi terapkan pasal pembunuhan berencana kepada para tersangka. Hal tersebut disampaikan usai kuasa hukum keluarga Kacab Bank BUMN Boyamin Saiman mendatangi Polda Metro Jaya. Penyidik melakukan konfres melalui Dirkrimumnya gitu. Karena menurut kami dan keluarga banyak hal yang belum sinkron lah istilahnya gitu. Kalau kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Setidaknya paling akhir aja ketika dibuang itu kan dalam keadaan dilakban. Ya berarti itu ya dibunuh dengan cara dibuang dengan dalam keadaan dilakban kan itu kan. Tidak ada ceritanya terus kalau niat tidak membunuh kan lakbannya dibuka. Sebelumnya polisi menetapkan 15 tersangka, 2 diantaranya merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Oknum TNI AD tersebut berperan sebagai penculik korban. Polisi kini memburu 1 tersangka inisial EG yang kini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau buronan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap ada 2 rencana sadis di balik kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Polisi menyebut para otak pelaku sempat berencana membunuh korban. Di balik kematian Muhammad Ilham Pradipta atau MIP yang merupakan kepala cabang sebuah bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, terdapat 2 opsi sadis yang dilakukan para otak pelaku. Polisi menyebut awalnya para otak pelaku mengambil opsi pertama, yakni akan membebaskan korban setelah dilakukan ancaman kekerasan. Namun akibat kekerasan benda tumpul di leher korban yang menekan jalannya nafas dan pembuluh nadi besar menyebabkan korban mati lemas. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Kemudian, opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Dan apabila berhasil, maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata korban akan dibunuh. Sebelumnya korban diculik oleh 4 pelaku di parkiran sebuah pasar swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada 20 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban. Jasad korban ditemukan warga di area persawahan di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis pagi 21 Agustus 2025. Saat ditemukan kondisi mulut dilakban serta tangan dan kaki korban diikat. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang menggembalakan hewan ternak. Polisi menangkap total 15 tersangka di beberapa lokasi berbeda. 4 pelaku yang diduga otak pembunuhan ditangkap di lokasi terpisah. 3 pelaku ditangkap ruas Jalan Raya Solo, Jogja, Jawa Tengah, dan 1 pelaku berinisial C ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
Selain itu, 3 dari 4 pelaku penculikan ditangkap di rumah kontrakan kawasan Johar Baru. Sementara 1 lainnya ditangkap di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, drama pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan berakhir. Roni kembali diposisikan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Setelah sebelumnya viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil ke sekolah. Roni disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Muli. Sebelumnya, Wali Kota Prabu Muli meminta maaf. Bupati menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Wali Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Arlan menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya, dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah, bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Muli memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Muli mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Muli, Adarmadi, mengungkapkan jika mutasi di jajaran Dinas Pendidikan adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran. Setelah Jokowi, kini ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang dituding bermasalah. Kami ulas lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNewsroom.